memasuki bulan akhir-akhir bulan September. Itu akan selalu digunakan isu PKI, isu anak-anak PKI, bahwa negara kita sudah dikuasai oleh PKI. Sekali lagi, yang saya ingatkan kepada adik-adik semua, kawan-kawan semua, ketika isu itu datang, kalian harus bijaksana menanggapinya. Ya, kita harus bijaksana menanggapi isu-isu yang datang di hadapan kita atau isu-isu yang kita hadapi. Terkadang isu tidak datang kepada kita, kita yang mendatangi isu terkadang. Karena apa? Rasa ingin tahunya kita. Kita membaca, kita menonton, kita lihat, masih isu PKI juga yang diusung nih. Benar tidak nih bangsa kita ini sudah dikuasai oleh PKI? Masa iya seperti ini? Kejadian ini itu digembor-gemborkan oleh ya, terkadang beritanya dibesar-besarkan. Nah, perlulah kebijaksanaan yang tepat dalam diri kita dalam menyikapi isu-isu tersebut. Untuk saat ini, ketika kita tidak memiliki bukti yang kuat akan suatu justifikasi itu, maka lebih baik kita diam. Diam itu lebih baik daripada kita menyuarakan sesuatu hal yang belum tentu kepastiannya, belum tentu ujung pangkalnya, kejelasannya tidak jelas. Maka selalu saya sampaikan kepada adik-adik sekalian, kepada kawan-kawan semuanya, ketika ada isu yang tidak jelas ujung pangkalnya, tidak jelas buktinya, tidak nyata, jangan sampai kalian sebarkan isu itu kepada orang lain. Cukup sampai pada diri kalian sendiri saja. Stopkan di situ, berhenti. Dan kalian diam. Jangan membicarakan isu itu ketika kita tidak punya bukti nyata. Tapi ketika kalian punya bukti nyata, jelas dan terukur. Nah, jelas, akurat dan terukur, silahkan kalian berbicara. Sampaikan sesuai dengan proporsionalnya, sesuai dengan porsinya. Jangan sampai dilebih-lebihkan. Sampaikan dengan tujuan yang baik. Apa? Mempertahankan negara Republik Indonesia. Mempertahankan dari apa? Mempertahankan dari munculnya PKI, Orde, PKI pada era baru sekarang ini. PKI pada era milenial sekarang ini. Nah, perlu kita suarakan juga ketika kita punya bukti nyata, punya bukti kuat, dan tidak berbicara seperti orang yang boleh dikatakan pecundang juga, omong doang, tidak ada bukti. Ini yang banyak terjadi di media sosial. Saya mengikuti beberapa grup di media sosial, membaca-baca juga di berbagai media sosialnya. Terkadang saya geli sendiri membacanya. Setiap orang berbicara layaknya seorang ahli. Berbicara mengenai PKI, berbicara mengenai mengenai COVID, berbicara mengenai korupsi, berbicara mengenai kebijakan-kebijakan negara. Seakan-akan mereka ahli. Saya pikir satu orang ini berbicara banyak hal. Tentu dia ini sangat ahli di berbagai bidang. Saya coba tanya dalam satu hal yang dibicarakannya. Saya tanya mengenai bukti ini apa? Kejelasan ini di mana? Dapat informasinya dari mana? Sumbernya jelas atau tidak? Nah, yang bersangkutan tidak dapat menjawab dengan baik. Karena mereka hanya bersumber dari katanya. Mereka membaca berita atau artikel yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Banyak loh sekarang di media-media internet, di media sosial, artikel yang dibuat oleh orang yang tidak berkompetensi, ya, yang tidak berkompeten di bidang itu, sehingga mereka sendiri pun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas artikel yang mereka buat. Jadi perlu bagi teman-teman menseleksi informasi-informasi, menseleksi berita-berita yang muncul. Jangan sampai nanti kita sudah menganggap, oh iya benar berita ini, benar loh seperti ini. Kita sudah terdoktrin di situ
dan mengakibatkan kita sedikit banyaknya punya andil gerakan-gerakan untuk menyebarkan isu tersebut. Nah, ketika nanti ada pengklarifikasian bahwa isu itu salah, tidak benar, secara tidak langsung kita akan menjadi malu di situ. Nah, ini loh berita yang kemarin kalian gembar-gemborkan. Ini loh berita yang kalian sampaikan kemarin, ternyata tidak benar. Ini klarifikasi dari orangnya langsung. Tabayunnya ada. Nah, itulah ketika ada berita yang sampai di telinga kita, jangan ditelan mentah-mentah. Haruslah ditelaah, harus dipelajari bukti-buktinya, kejelasannya, faktual beritanya seperti apa. Artinya ada tidak tabayunnya terlebih dahulu. Kalau tidak, jangan kita terjerumus dalam sifat-sifat orang yang tergolong sebagai kalau saya mengatakannya sebagai pecundang. Nah, isu PKI akan selalu digunakan. Isu PKI akan selalu digunakan di negara ini sampai kapanpun. Kalian masih ingat pada tahun 2002 pemutaran film G30 SPKI ini dihentikan untuk beberapa alasan. Nah, namun sekarang sudah diperbolehkan kembali untuk diputar dan ditonton oleh masyarakat umum. Tidak ada pembatasan. Akhirnya kita melihat kan isu-isu bahwa PKI muncul. Bagaimana perasaan anak-anak mereka, anak cucu mereka. Mungkin anak mereka dulu sekarang sudah menjadi atu atau buyutnya cucunya sekarang pula. Perasaan mereka itu yang perlu kita jaga juga. Kita harus ingat ajaran agama bahwa seseorang yang pernah melakukan kesalahan, namun dia bertobat, dia mengakui salah, dan berusaha untuk memperbaiki diri atas kesalahannya itu lagi, dia lebih baik daripada orang yang taat beragama, orang yang seumur hidupnya melakukan kebaikan-kebaikan, namun dia bangga atas kebaikannya itu. Jauh lebih baik orang yang pernah melakukan kesalahan tadi, namun dia bertobat dan berusaha memperbaiki diri. Jauh lebih baik daripada orang yang seumur hidupnya melakukan kebaikan, namun dia bangga terhadap kebaikannya tersebut. Jauh lebih baik itu. Ingat, saya yakin anak-anak para anggota PKI itu, sebagian besar saya yakin mereka sudah ingin memperbaiki diri. Ingin menyadari kesalahan-kesalahan. Namun sikap kita yang saat ini selalu menjustifikasi PKI, anak PKI. Coba dibawakan kepada diri kita. Kalau kita, atuk kita, buyut kita, nenek kita dulu melakukan kesalahan pada zamannya. Itu direkam dalam sejarah, tercatat. Kita sebagai anak cucunya saat ini, yang barangkali kita ingin membangun bangsa ini. Kita punya keahlian dalam bidang atletik misalkan. Kita sebagai atlet cabang olahraga, berprestasi kita. Membanggakan bagi negara Indonesia. Namun karena kita selalu dicap seperti itu, anak PKI, anak cucu PKI. Bagaimana perasaan kita? Tentu akan ada sedikit banyaknya rasa kejengkelan. Loh, saya ini kan sudah jauh dari zamannya itu. Kenapa sekarang ini masih juga saya dikaitkan? Padahal saya sudah melakukan sumbangsi terhadap bangsa ini. Ya, bukan berartinya saya untuk membanggakan diri, bukan. Tetapi saya berprofesi sebagai atlet sekarang ini. Berprofesi sebagai perwakilan daripada bangsa di cabang olahraga ini. Bayangkan perasaan itu barangkali ya. Ini kita coba untuk bertukar posisi, membawakan posisi kita kepada posisi anak cucunya para anggota-anggota Partai Komunis Indonesia dahulunya. Mereka-mereka yang menjadi pelaku dan anak korban juga. Saya yakin
Antara anak korban, anak cucu korban peristiwa G30 SPKI dengan anak cucu para pelaku G30 SPKI sudah melakukan rekonsiliasi barangkali. Namun bukan berarti kita harus melupakan sejarah, tidak. Ingat, saya menyampaikan hal itu tadi bukan untuk menyarankan kepada adik-adik semua, kepada kawan-kawan, lupakanlah masalah PKI itu. Bukan itu maksud saya. Bukan saya inginkan kalian mengubur masa lalu, mengubur sejarah mengenai PKI, tidak. Patut kita ingat selalu peristiwa itu untuk apa? Untuk membangun semangat bela negara, untuk membangun semangat cinta tanah air, untuk memupuk semangat nasionalisme kita. Tapi bukan untuk menjustifikasi mereka-mereka yang tergabung sebagai anak cucu pelaku kejahatan G30 SPKI dahulu. Bukan untuk menjustifikasi itu. Karena justifikasi yang tidak beralasan itu adalah hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Justifikasi tanpa bukti-bukti nyata untuk saat ini adalah suatu hal yang bertentangan dengan undang-undang. Jadi perlu kita ingat, saat ini kita belajar dari sejarah. Ingat, belajar dari sejarah. Jangan kita memandang ke subjeknya, orangnya, tapi kita mulai dari diri kita saat ini. Tanamkan kepada diri kita jiwa bela negara, toleransi beragama. Tanamkan kepada diri kita itu rasa tanggung jawab sebagai rakyat, tanggung jawab sebagai bangsa. Profesi apa kita? Buatlah suatu hal kegiatan yang bermanfaat untuk bangsa ini. Sekali lagi, peristiwa gerakan 30 SPKI bukan untuk melupakan sejarah, tetapi kita belajar dari sejarah dan bukan untuk memecah belah bangsa saat ini. Ingat, kita sebagai bangsa harus bisa menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Menjadi perekat, saya sampaikan sekali lagi, menjadi perekat, bukan menjadi pemecah belah. Baik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Pada admin saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillah telah selesai materi yang disampaikan oleh Bapak Dasmar Ali. Kemudian kita buka sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Nah, di sesi ini saya ingin menyampaikan tata cara untuk tanya jawabnya, di mana nanti silakan menulis di kolom komentar ingin bertanya, kalimat ingin bertanya, ya. Silakan Anda semua menuliskan kalimat ingin bertanya di komentar, dan kemudian saya akan memilih secara acak siapa yang akan bertanya kepada narasumber, di mana nantinya dikumpulkan sebanyak 4 pertanyaan dan dijawab di kemudiannya. Baiklah, silakan yang ingin bertanya untuk menuliskan di kolom chat ingin bertanya, dan saya akan memilih 4 pertanyaan dan akan ditanyakan kepada narasumber nantinya. Baik, saya tunggu ya.
Baiklah, untuk yang pertama itu akan ada 2 pertanyaan. Silakan penanya pertama yakni atas nama Rizky Pratama untuk langsung bertanya kepada narasumber. Silakan dihidupkan audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya ingin bertanya. Saya Muhammad Pertama dari jurusan Teknik Industri Jalur Mandiri. Saya ingin bertanya, bagaimana cara agar tidak bangkit lagi PKI yang tidak bangkit lagi zaman sekarang nih, Pak? Maaf, suaranya terputus. Tes. Dengar, Pak? Putus-putus suaranya. Putus. Tes. Oke, saya sudah dapat pertanyaannya. Pertanyaannya seperti ini ya. Bagaimana cara kita agar PKI tidak bangkit lagi di zaman sekarang, seperti itu? Iya, Bang. Nah, untuk Pak Dasmar, kita jawab dulu atau kita kumpulkan dulu pertanyaan? Coba dikumpulkan dulu ya. Dulu. Baiklah, untuk satu penanya lagi untuk sesi pertama yakni Muhammad Alan Syahri. Kepada Muhammad Alan Syahri, persilakan untuk bertanya langsung kepada narasumber. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang terhormat, perkenalkan, dan Bapak Dasmar Ali juga sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alan Syahri dari jurusan Teknik Industri angkatan 2018. Moderator, suara saya jelas, moderator. Jadi setelah mendengar penyampaian dari Bapak Dasmar Ali di sini banyak yang saya dapatkan gitu kan. Salah satu contohnya tentang pembunuhan jenderal yang dimasukkan ke lubang buaya, di mana video-video singkat itu udah tersebar juga nih seperti di story atau segala macam gitu kan. Jadi yang saya tanyakan, bagaimana nih Pak kita menyikapi bahwasannya berita yang benar itu dan berita yang salah gitu kan, ditakutnya hoax itu kan gampang bersebar gitu kan. Bagaimana Pak ibaratnya? Terima kasih. Baiklah, untuk pertanyaan yang kedua saya ulangi kembali. Ini ya, inti pertanyaannya adalah bagaimana cara menyikapi bahwasannya suatu berita yang disebarkan tentang G30 SPKI itu adalah berita benar atau salah. Yep. Baiklah. Ya benar. Terima kasih. Baiklah, untuk Pak Dasmar silahkan dijawab dulu 2 pertanyaan di awal. Ya Pak, dipersilakan. Coba diulang tadi, Afif, pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan pertama itu bagaimana cara kita agar PKI tidak bangkit lagi di zaman sekarang, Pak? Baik. Terima kasih. Tadi pertanyaan dari Rizky Pratama ya? Iya benar. Rizky Pratama dari fakultas mana? Teknik Industri, Pak. Teknik Industri juga. Ya. Baik. Bagaimana cara kita saat ini untuk mengatasi supaya gerakan G30 SPKI atau neo gerakan 30 SPKI tidak muncul kembali gitu ya? Iya. Sebagaimana tadi yang kita sampaikan, untuk kita saat ini yang dapat kita lakukan itu adalah melihat gerakan-gerakan itu dalam konteks alur
atau isi dari gerakannya. Yang pertama, isi gerakannya itu adalah menebar ke perbedaan-perbedaan, lebih mengangkat kepada perbedaan. Ada keinginan daripada mereka pelaku untuk menanamkan, mendoktrinasi kepada bangsa bahwasanya ideologi Pancasila itu untuk saat sekarang ini tidak dapat diterapkan di Indonesia, tidak sesuai lagi bagi bangsa Indonesia. Ini salah satu cara barangkali bagi gerakan Neo PKI untuk memecah belah bangsa Indonesia. Karena harus kita ketahui, gerakan G30 SPKI pada tahun dahulu, pada sejarahnya dahulu, itu dilakukan untuk mengganti Pancasila dengan negara Pancasila dengan negara komunis. Jangan sampai pada saat ini apapun itu alasannya, negara Pancasila ini diganti dengan ideologi yang lainnya. Seperti kemarin barangkali ada isu-isu berkembang untuk mengubah Pancasila menjadi Trisila. Saya sebagai pribadi tidak setuju mengganti Pancasila dengan Trisila. Karena apa? Ini secara tidak langsung akan mengganti pondasi negara. Kita sama-sama tahu, ketika suatu bangunan negara ini kita anggap sebagai sebuah bangunan gedung yang bertingkat-tingkat. Boleh dikatakanlah itu sampai gedung pencakar langit, gedung bertingkat 50, boleh dikatakan demikian. Karena Indonesia ini sangat besar dan umurnya sudah 75 tahun. Dan fondasi gedung tadi itu adalah Pancasila. Fondasi negara ini adalah Pancasila. Jadi ketika kita mau mengganti fondasi, mengganti Pancasila, itu sama halnya ketika kita ingin mengganti fondasi dari sebuah gedung yang sudah dibangun bertingkat-tingkat. Bagaimana secara logika kita, secara nalarnya kita, ketika gedung sudah dibangun bertingkat-tingkat, kita ganti fondasinya. Otomatis bangunan-bangunan di atas itu tidak akan bisa bertahan dengan baik. Dan resikonya bangunan di atas bisa roboh semuanya. Karena apa? Kita mengganti fondasi. Tempat berdiri atau tempat tegaknya bahan-bahan bangunan yang menopang berat bangunan di atas. Itu yang pertama, kita harus bisa mengantisipasi segala bentuk upaya mengubah ideologi bangsa Indonesia dari Pancasila ke apapun itu ideologi yang ditawarkan. Kita harus meyakini tidak ada satupun ideologi yang tepat dan pas untuk bangsa Indonesia yang terdiri dari keberagaman suku, bangsa, agama, dan budaya. Hanya Pancasila untuk saat ini yang tepat dan pas untuk mengakomodir keberaneka-ragaman yang ada di Indonesia ini. Mulai dari sila pertama sampai sila kelimanya harus kita pahami makna-maknanya itu tadi. Ini salah satu barangkali. Yang kedua, kita harus bisa mengcounter atau apa tadi itu, menahan isu-isu yang sampai kepada kita berkaitan dengan keutuhan bangsa, berkaitan dengan yang bisa memecah belah kita dengan saudara-saudara kita sebangsa. Misalkan isu perbedaan etnik, isu perbedaan agama. Ketika ada kita mendengar berita bahwa di daerah itu agama Kristen Protestan itu menjadi korban penganiayaan daripada umat-umat Muslim, atau di provinsi ini umat Muslim yang minoritas itu menjadi bulan-bulanan bagi mereka yang beragama non-Muslim. Itu perlu kita tabayunkan berita-berita tersebut. Jangan kita terbakar emosi terlebih dahulu karena kita membaca berita demikian. Tentu sebagai orang yang seagama dengan mereka yang dianiaya, kita merasa punya pertalian silaturahim, pertalian saudara yang begitu erat, seagama, seiman. Kenapa saudara seiman saya dianiaya di situ? Bukankah negara kita mengatur kebebasan beragama? Kan demikian adanya alasan kita untuk terkadang kita ayo jihad, ayo melawan kekerasan. Nah, demikian.
patut kita pahami gerakan-gerakan tersebut. Harus bisa kita melihat, menyaring, menseleksi seperti apa informasi-informasi atau doktrinasi yang sampai kepada kita. Demikian Rizky Pratama. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, nanti silakan Rizky Pratama tanggapi lagi ya setelah kita jawab yang pertanyaan kedua, atau langsung ditanggapi oleh Rizky Pratama. Boleh langsung saja, apakah ada tanggapan? Sesuai Bang. Tidak ada tanggapan. Oh, baiklah. Silakan Pak, lanjut. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dari siapa tadi? Alan. Dari Alan ya. Alan Asyari. Bagaimana cara kita menyikapi berita G30 SPKI itu benar atau tidak, begitu tadi Alan? Iya Pak, benar sekali Pak. Sebenarnya kalau saya lihat dari pertanyaan ini, berita mengenai gerakan G30 SPKI itu memang benar beritanya itu Alan. Kalau yang dipertanyakan itu peristiwa G30 SPKI itu adalah gerakan atau berita yang benar. Namun yang menurut Alan, pertanyaan Alan ini, kalau boleh saya dengar lebih dalam skop yang lebih sempitnya, seperti apa nih pertanyaannya Alan? Coba Alan, pertanyaan yang lebih apanya Alan? Spesifik lah Alan begitu. Maaf kepada Muhammad Alan Syahri. Tadi pertanyaannya kan seperti ini Pak. Bagaimana menyikapi bahwasannya ketika suatu berita itu yang disebarkan itu merupakan berita G30 SPKI itu apakah benar atau salah gitu Pak? Oh ya, oke. Jadi intinya ketika ada berita yang sampai kepada kita, bagaimana cara kita mengetahui bahwa berita itu benar atau salah atau tidak benar begitu ya? Iya benar. Untuk mengetahui informasi, berita atau isu yang sampai kepada kita itu benar atau tidak, yang pertama perlu kita lakukan adalah lihat sumber beritanya dari mana. Apakah sumber berita ini kredibel? Apakah sumber berita ini dapat dipertanggungjawabkan? Nah, sumber beritanya dan bahasa beritanya seperti apa? Bahasa berita terkadang ada bahasanya bahasa normatif, ada yang bahasanya bahasa seperti anak gaul. Saya sering baca berita, bahasanya pakai kata-kata mungkin, bukan bahasa-bahasa hukum. Kalau bahasa hukum, bahasa normatif, itu digunakan sesuai dengan kaidah penulisan redaksional berita, dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kalau bahasanya masih katanya, masih melalui media itu atau dari Sianu itu, menurut ini atau katanya ini, katanya itu perlu kita cari tahu lagi kebenaran dari bahasa-bahasa berita tersebut. Lihat sumber beritanya, pahami redaksional bahasa dari berita itu, jangan tersulut emosi dengan bahasa